Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Teman-teman ya, happy weekend buat teman-teman semuanya. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman, gua ada request nih ya. Kemarin sorry banget ini gua baru bisa bahas ya. Ini dari Mas Gilang Ultra yang 7 hari yang lalu itu dia request Bang bahas Ton dan Dogs dong katanya. Oke, jadi di sini gua akan bahas satu aja Tons untuk price actionnya seperti apa ya Mas ya. Jadi nanti bakal kita cek bareng bagaimana kondisi dari market kripto saat ini juga gitu. Oke, jadi kita langsung aja temen ya. Saat ini seperti yang udah gue infoin di beberapa minggu yang lalu bahwa secara return Bitcoin di bulan Agustus akan ada penurunan ya. Artinya Agustus berdarah. Dan apakah benar ya, kalian bisa lihat sendiri saat ini. Saat ini udah Agustus, masih tanggal berapa? 3. Masih tanggal 3 di mana Bitcoin semalam itu nyentuh di 111, teman. Wow. Dari minggu kemarin ya, itu masih di 118, 119 pas gue ingetin bahwa bulan Agustus adalah bulan akan ada penurunan ya. Karena gini, secara histori berturut-turut ya 3 tahun terakhir ya kalau nggak salah ya. 3 tahun belakang itu memang Bitcoin waktunya koreksi. Nanti akan ada kenaikan di bulan September sedikit kenaikannya. Nah, nanti puncaknya itu di kuartal 4 bulan 2 kuartal 4 awal ya temen ya, entah Oktober, November. Secara return sih memang November itu bullish-bullishnya banget gitu temen ya. Jadi kalian bisa maksimalin TP di bulan November. TP ya. Itu seperti itu. Nah, nanti kalau 2026 gimana Bang? Wah, aku nggak tahu lah. Gue nggak tahu lagi. Biasanya 2026 mungkin masih, kalau 2026 kuartal 1 tuh masih ada harapan untuk ya naik turun ya. Cuma 2026 ke atas, 2027 ke atas itu udah waktunya bear market memang. Biasanya seperti itu ya. Kalian bisa cek dah ya histori Bitcoin seperti apa. Oke, tapi di sini kita nggak ngebahas itu. Ya, kita lihat teman kondisi dari seluruh market cap kripto itu minus 1,31%, saat ini ada di 3,64 triliun. Tapi kalau kita compare nih dengan bulan yang lalu yang berada masih di bawah 3 triliun, ini masih naik ya hitungannya ya, meskipun saat ini lagi crash marketnya. Makanya dari beberapa minggu yang lalu kan gue bilang di Bitcoin ya, di marketnya Bitcoin, secara time frame 1D ini waktunya Bitcoin naik saat ini sebenarnya teman. Karena dia udah turun di target kita ya. Target kita di 113, 111 itu udah nyampe. Dan ini waktunya up sebenarnya ya. Nah, di sini untuk Fear and Greed Index ketakutannya cenderung meningkat dengan menurunnya indeks Fear and Greed Index di 48 ya. Karena minggu kemarin di 50 berapa gitu ya. Nah, Altcoin Session Indexnya juga turun gitu teman. Nah, menyebabkan harga Bitcoin saat ini udah naik lagi tuh ya. Udah naik di 113 cuy. Wih ya. Mantap banget kan ya buat teman-teman yang udah kemarin stay di 113 nyicil, terus di 111 nyicil. Kalian udah cuan berapa? Lumayan ya, lumayan. Ya, tapi kalau di Bitcoin harus modal besar ya cuy. Kalau di Bitcoin lu modal kecil cuan 1-2% itu aduh kecil banget ya. Itu seperti itu. Nah, untuk rata-rata mingguannya itu masih minus semua ya. Bitcoin minus 4% dan altcoin lagi malah ini temen ya. Nah, berhubung dari Mas Gilang Putra ya, Mas Gilang ini request Ton ya. Request Ton, untuk Ton tuh sekarang peringkat berapa sih Ton teman? Oh, di peringkat 11 ya Ton ya. Ton performanya cukup bagus loh. Kayaknya ini kayak hampir melawan arus ya, dimana dalam kurun waktu 1 minggu terakhir kita lihat altcoin itu banyak turunnya, tapi Ton di sini, Ton coin ini malah plus 6,42 per minggu ini ya. Dalam kurun waktu 24 jam minus hanya 3,30 ya teman. Dan saat ini udah plus 0,68. Nah, bagaimana nanti price actionnya dari Ton ini teman ya? Apakah Ton ini cukup worth it? Sebenarnya sih masih worth it ya teman ya. Mengingat Telegram juga masih menjadi salah satu media sosial ya yang bisa dibilang banyak sekali dipakai gitu teman ya. Fundamentalnya masih cukup kuat ya. Memang terkadang itu orang banyak yang apa namanya dari fee-nya ya, dari fee-nya itu teman ya. Oke, tapi terlepas dari itu kita akan langsung aja coba untuk cek Ton ya. Ini di time frame 4 jam ya. Kalau di time frame 4 jam ini sepertinya akan ada kenaikan nih Mas untuk Ton ya.
Karena untuk stok RSI dia udah di bawah banget, udah oversold ya. Secara histori memang sih dia masih ada chance untuk dia koreksi ya sebenarnya. Secara histori ya temennya, paling nggak dia masih ada mungkin ini akan uji resistance sih sebenarnya. Ada kenaikan, uji resisten, baru dia akan terjun lagi gitu ya. Sepertinya akan seperti itu ya. Jadi kita cek dulu ya di time frame 1 hari. Kenapa di time frame 1 hari? Jadi agar kita lebih luas melihat bagaimana sih untuk price action dari si ton ini gitu temennya. Adapun kenaikan saat ini apakah sangat memungkinkan untuk tentu masih bisa tergelincir turun gitu teman. Oke. Kalau kita cek teman ya. Jadi posisi ton tuh saat ini ya, posisi ton tuh masih uji resisten ya kalau di time frame 1 hari ya. Di sini kita bisa lihat di time frame 1 hari dia masih melakukan uji resisten ya teman. Sebentar ya, kita akan coba cek. Nah ini ya, jadi dia itu masih belum mampu untuk keluar dari uji resistennya tersebut ya. Jadi kalau kita melihat di time frame 1 hari, memang kalau misalkan di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam itu akan ada suatu kenaikan ya. Bisa jadi dia nanti naiknya ya itu back to sekitar 36 lagi atau di resistennya lagi ya teman-teman. Jadi dia ada memungkinkan akan uji resisten di sekitar 36 lagi. Kalau gue cek di time frame 1D ya, kalaupun ada kenaikan, gue pikir dia akan ada kenaikan di 3,694 ini. Jadi karena ini posisinya udah di pucuk sih, dan ini pertemuan dari top ya, top yang sejajar nih, pertemuan top dua top yang sejajar. Jadi lu masih harus hati-hati ya temen ya untuk pergerakan ton ini, karena ton ini pergerakannya bener-bener berbeda dengan altcoin lainnya gitu temen ya. Altcoin lainnya dalam kurun waktu 1 minggu itu terjun loh, ini ton malah naik gitu temen ya. Jadi ini ada perbedaan ya. Nah saat ini kita lihat ya, untuk ada pola mirip-mirip cup and handle ya, tapi ini baru berbentuk cupnya ya. Jadi lu harus hati-hati, karena bisa jadi ya kalau misalkan memang ini memungkinkan naik, ini akan ada turun dulu sepertinya gitu teman ya, akan ada turun dulu sepertinya. Jadi pola-pola pergerakan itu model-model seperti ini nih. Sebentar ya, gua akan coba mana sih, sebentar teman. Nah ini ya, jadi ini kayak pola-pola cup and handle, dia akan turun dulu baru dia akan gini ya, sepertinya akan seperti itu. Ini pola kasar yang gue kasih tahu ke teman-teman semuanya. Kalau menurut gue seperti ini. Jadi kalaupun nanti ini ada naik, gue pikir ini masih akan uji resisten di 3,694 ya. Saat ini masih di 3,543 teman ya. Dan kita akan coba cek teman dari indikator yang gue pakai di time frame 1D ya. Secara volume transaksi yang gue lihat memang ini masih didominan pembelian ya daripada penjualan ya. Jadi kemarin itu waktu altcoin lainnya itu pada longsor, si ton ini malah mengalami kenaikan ya. Terlihat banget dari chart yang tertampil di CoinMarketCap ya, dalam kurun waktu 1 minggu malah dia tuh plus gitu. Nah ini sudah mulai ada penjualan, hati-hati banget teman ya, hati-hati banget ya, jangan sampai ini ya terburu-buru, jangan sampai terburu-buru. Ingat ini Agustus baru di tanggal 3 ya. Sedangkan menurut Gemini, data analis Gemini itu katanya ya perkiraan sih tanggal tua di bulan Agustus itu akan ada suatu kenaikan. Jadi masih ada chance untuk bergejolak ya. Untuk saat ini masih turun juga bisa ya, terus habis itu naik lagi bisa gitu ya, seperti itu. Dan kalau kita cek teman untuk stok RSI ya, ini udah di pucuk temen ya. Belum di pucuk, cuma memang sepertinya kayak masih ada tekanan untuk dia bisa terkoreksi ya temen ya. Kalaupun memang dia masih bisa naik, gue pikir dia akan mencoba untuk menuju di area sini nih, di apa namanya, area oversoldnya, overboughtnya ya, area overboughtnya di sini ya. Jadi kalaupun memang nanti ini bisa naik ya, gue pikir akan seperti ini. Ini akan gini ya, baru dia akan gini. Jadi saat ini kalau gue cek ya, meskipun ini
Karena ini belum mengkonfirm ya, karena ini belum mengkonfirm persilangan, jadi masih ada indikasi dia masih bisa memungkinkan untuk mengalami suatu kenaikan baru dia terjun, kenaikan sedikit lagi baru dia terjun. Itu seperti itu ya. Baru kalau di sini dia udah positif nih bersilangan seperti ini, positif bersilangan seperti ini. Jadi ini fix akan ada suatu penurunan di sini. Fix akan ada. Nah, ini ngomong-ngomong ini belum ada, lu perhatikan. Ini kita gedein ya tuh. Nih, kita belum lihat sama sekali nih di sini ada persilangan tuh belum. Kita belum lihat ya. Cuma memang dari sebentar ya, kalau kita cek juga. Nah, ini kalau kita cek dari MACD-nya, MACD memang ini masih memungkinkan untuk naik ya. Belum ada dead cross yang kebentuk seperti di tanggal sekitar 3 April 2025 ya. Di sini kita belum melihat sama sekali adanya dead cross yang terbentuk. Hanya saja memang dari candle sini ya ada perubahan warna. Artinya ini akan ada tekanan harga untuk si ton. Itu seperti itu. Ya, kalau di time frame satu hari ini memungkinkan masih akan ada tekanan, teman. Masih akan ada tekanan. Intinya saat ini dia lagi uji resisten. Ya, kemungkinan kalau dia bisa naik itu dia masih uji resisten di 3,6. Artinya kalau ada pun kenaikan untuk ton ini masih ada chance untuk naik sekitar 4%-an lah. 4% dari harga sekarang. Oke, itu yang gue lihat ya. Bang, kalau misalkan memang ini nanti turun, kita enaknya tunggu di mana nih? Lu tunggu di area golden Fibo-nya aja sih, itu lebih aman ya. Lu tunggu aja di area sini. Di 3,3 ya. Saat ini 3,5 soalnya. Ya. Dia masih ada chance sebenarnya untuk naik pun ini mungkin di 3,6 ya, temen ya. Ada chance 4% naik baru dia terjun di ini ya, di 3,3. Kalau lu mau main amannya sih meskipun di market spot ya, lu main amannya lu tunggu aja di 3,3 sih. Itu kalau menurut gua. Jadi artinya kalau dari harga sekarang ya itu ada chance masih turun 6,67% ya, lu tunggu aja di 3,3. Nah, kalau kita cek di time frame 4 jam, ini kan 1D ya tadi ya, 1D ini masih memungkinkan tekanan untuk up gitu teman. Tapi gue lebih ini sih lu tunggu di sekitar 3,3 gitu teman ya, karena ini berlawanan loh cuy. Market ton itu berlawanan banget ya pergerakannya dari beberapa market lainnya, altcoin lainnya. Nah, iki di sini teman ya, di MACD di time frame 4 jam ini bener-bener dead cross baru kebentuk ya. MACD-nya lu perhatikan nih ya, MACD dead cross baru kebentuk dan ini bisa memungkinkan tekanan ya. Paling enggak dia akan ada turun gitu teman. Kalau dead cross-nya ya, paling enggak dia akan menuju ke area kuning ini ya. Terus kalau kita cek secara stok RSI ini udah di bawah cuy. Ini udah di bawah. Jadi gue pikir ini akan konsolidasi dulu ya. Konsolidasi dulu. Dia akan konsolidasi dulu. Jadi gini nih. Ya, jadi gue pikir akan seperti ini. Nih. Nah, kalaupun ada naik mungkin nyampe sini, baru dia akan terjun agak dalam sini, baru dia akan ada up gini. Ya, ini yang gue lihat sih, yang gue lihat. Jadi artinya kalaupun saat ini ton ada kenaikan itu tipis. Makanya tadi gue bilang kalaupun ada kenaikan mungkin dia akan ada chance untuk naik sekitar berapa? 4% tadi ya. Ya 4%-an itulah. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalaupun ada naik nih chance-nya tipis teman. Oke. Makanya tadi di time frame 1 hari gue lebih ini sih rekomen buat temen-temen tunggu aja di sekitar 3,3. Tapi kalau lu pengen masuk sekarang gitu, apakah enak bang buat scalpingan? Ya bisa aja, cuma memang per video ini gue buat ini volume 4 jam dari ton ini belum memungkinkan dia untuk naik, itu belum memungkinkan ya, karena volumenya rata-rata jualan, masih saat ini jualan. Meskipun dari indikator lainnya itu dia memungkinkan untuk naik kayak stok RSI dan lain-lain ya. Kalau untuk MACD gue pikir ini masih memungkinkan untuk turun ya. Jadi enaknya lu stay aja di 3,3 kalau menurut gue sih. Jadi kasar